Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Ghazali di sini. Oke, kali ini kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah salah satu jenis dari barisan bilangan. Apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah barisan yang selisih antara dua suku yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Nah, selisih yang selalu tetap ini disebut dengan beda atau dilambangkan dengan huruf B. Untuk lebih mudah memahaminya, sekarang perhatikan contoh berikut. Oke, di sini ada suatu barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Oke, sekarang kita mau periksa apakah ini termasuk barisan aritmetika. Caranya dengan menentukan selisih antara dua suku yang berurutan. Oke, pertama kita cari selisih antara 1 dan 3. Tinggal kita kurangkan. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selisihnya 2. Nah, sekarang kita cek lagi. Selisih antara 3 dan 5. Selisihnya berarti 5 dikurang 3 hasilnya 2. Sekarang kita cek lagi. Selisih antara 5 dengan 7. Yang kita kurangkan adalah 7 dikurang 5, maka selisihnya adalah 2. Begitu juga dengan yang di sini. Kalau kita cari selisihnya, 9 dikurang 7 hasilnya 2. Sekarang yang terakhir. Nih, yang 11 dengan 9. 11 dikurang 9 hasilnya juga 2. Nah, sekarang perhatikan. Ternyata selisih dari setiap dua suku yang berurutan, selisihnya selalu tetap, yakni 2. Nah, berarti barisan ini termasuk barisan aritmetika dengan beda atau B-nya sama dengan 2. Jadi ini adalah salah satu contoh dari barisan aritmetika. Oke, contoh yang kedua. Misalkan ada barisan 6, 3, 0, min 3, min 6, dan seterusnya. Nah, kita mau cek apakah ini termasuk barisan aritmetika. Sama seperti tadi, kita cek selisih antara dua suku yang berurutan. Misalkan selisih antara 6 dan 3. Ingat, yang kita kurangkan adalah barisan yang di belakang yang ini dikurangkan dengan barisan yang di depannya, ya. Jadi 3 dikurang 6 ini hasilnya min 3. Nah, sekarang kita cari lagi selisih antara 0 dengan 3. Berarti kita kurangkan 0 dikurang 3 hasilnya min 3 juga. Sekarang min 3 dengan 0 kita cari selisihnya. Min 3 dikurang 0 hasilnya min 3. Kemudian yang ini min 6 dengan min 3. Berarti min 6 dikurang min 3 sama dengan min 6. Ini jadi tambah 3 sama dengan min 3. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Selisih antara dua suku yang berurutan semuanya bernilai tetap atau sama. Berarti yang ini juga termasuk barisan aritmetika dengan beda atau B-nya ini adalah min 3. Jadi
Selisih itu atau beda itu tidak selalu harus positif, bisa juga negatif. Seperti contoh yang nomor 2. Oke, contoh yang ketiga. Ada lagi barisan bilangan 4, 5, 7, 10, 14, dan seterusnya. Oke, sekarang kita cek ya. Cari selisih. Selisih antara 4 dan 5 adalah 5 dikurangi 4, selisihnya 1. Sekarang 5 dengan 7. Berarti 7 dikurangi 5, selisihnya 2. Sekarang 7 dengan 10. Selisihnya berarti 10 dikurang 7, hasilnya 3. Sekarang 14 dengan 10. Berarti 14 dikurang 10 sama dengan 4. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, lihat. Selisih antara dua suku yang berurutan ternyata berbeda-beda. Ada yang 1, 2, 3, dan ada 4, dan seterusnya. Berarti selisihnya itu tidak sama atau tidak tetap. Jadi, yang ini bukan barisan aritmetika karena selisihnya tadi tidak sama atau tidak tetap. Dalam barisan aritmetika itu ada yang namanya suku ke-1. Itu akan ditulis dengan U1, kemudian suku kedua ditulis U2, suku ketiga ditulis U3, dan seterusnya sampai suku ke-N itu akan ditulis UN. Kemudian ini yang penting, rumus suku ke-N barisan aritmetika, ini rumus yang kita gunakan ya untuk mencari suku ke-N pada barisan aritmetika, yakni UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ini kali ya. Kemudian UN itu adalah suku ke-N, sedangkan A adalah suku yang pertama, kemudian B adalah beda atau selisih tadi. Mencari beda itu bisa dengan cara mengurangkan suku kedua dikurang suku ke-1, suku ketiga dikurang suku kedua, atau secara umum adalah UN dikurang UN kurang 1. Tapi yang paling mudah digunakan, gunakan saja yang ini. Jadi tinggal kurangkan saja suku kedua dikurangi suku pertama. Contohnya seperti ini. 1. Diketahui barisan 2,5, 8, 11, seterusnya. Tentukan suku ke-25 dan suku ke-50 dari barisan tersebut. Jika kita perhatikan, ini bedanya sama ya. Kalau kita cek, ini bedanya sama. Yakni berapa? Iya, betul. 3 ya. 5 kedua selisihnya 3. 5 dengan 8 selisihnya 3. 8 dengan 11 juga selisihnya 3. Berarti ini adalah barisan aritmetika. Oke, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Pertama adalah tentukan terlebih dahulu A-nya atau suku pertama. Kita tentukan dulu suku pertamanya. Suku pertamanya adalah yang ini, yang paling depan. Berarti suku pertamanya adalah 2. Kemudian kita tentukan lagi B atau beda. Caranya tadi adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti kalau kita gunakan suku kedua dikurang suku pertama, berarti adalah suku keduanya adalah ini U2 ya. Ini U2, sedangkan yang di sini A-nya atau suku pertama. Berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi B-nya 3.
Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Rumus suku ke N yang ini. Nah, masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi adalah UM sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Pertama, kita mau mencari suku ke 25. Berarti U25 sama dengan A-nya tadi berapa? Nih A-nya. A-nya berarti 2 ditambah. Nah, di sini ada N. N itu yang ini. Lihat yang ditanyakan di soal. Ini N-nya adalah 25. Berarti ganti di sini 25 dikurang 1 dikali, kemudian B-nya tadi berapa? Ini B-nya nih. Nah, B-nya 3. Ini sama dengan, hitung saja lagi ya. 2 tetap, ini jangan diapa-apain dulu, ditambah, ini kita kurangkan yang di dalam tanda kurung. 25 dikurang 1, 24 dikali 3 sama dengan 2 ditambah, ini terlebih dahulu ya, karena tambah dengan kali itu lebih kuat kali, jadi dikalikan terlebih dahulu. 24 dikali 3 itu adalah 72. Nah, tinggal kita tambahkan, berarti dapat 74. Nah, ini adalah suku ke-25 atau U25. Nah, sekarang kita cari lagi. Sini kelanjutannya ya. Kita cari lagi yang ini. Suku ke-50. Suku ke-50 berarti itu adalah U50. Sama seperti tadi, berarti A-nya kita ganti. A-nya tadi 2. Kemudian ditambah tetap. Nah, N-nya sesuaikan dengan yang di soal. Karena di sini N-nya 50, berarti ganti di sininya 50 dikurang 1 dikali B-nya yang ini, 3. Sama dengan, nah, 2 tetap ditambah, ini kita kurangkan terlebih dahulu, 50 dikurang 1 berarti 49 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 49 dikali 3 hasilnya 147 sama dengan 2 ditambah 147 berarti 149. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, diketahui suatu barisan 8, 11, 14, 17, 20 dan seterusnya. Tentukan yang A adalah rumus suku ke N, yang B nilai N jika suku ke N adalah 200. Oke, kita jawab dulu yang A ya. Barisannya adalah 8, 11, 14, 17, 20 dan seterusnya. Oke, pertama selalu tentukan terlebih dahulu adalah A atau suku pertama. Suku pertamanya adalah ini ya. Ini suku pertama, berarti A-nya 8. Kemudian B. Mencari beda tadi adalah 11 dikurang 8, bedanya 3. Kemudian yang kita cari adalah UN, berarti kita tulis terlebih dahulu rumusnya yang ini. Ini rumusnya. Kita tulis UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B sama dengan, ganti saja lagi
A-nya 8 ditambah N-nya tetap dikurang 1 dikali B-nya 3 sama dengan 8 tetap ditambah kemudian ini kalikan ke dalam ya. Pertama nanti 3 dikali N, kemudian 3 dikali min 1. Pertama 3 dikali N itu adalah 3N, kemudian 3 dikali min 1 min 3 sama dengan 8 dikurangi 3. 8 kurang 3 5 ditambah 3N. Biasanya yang ada variabelnya itu diletakkan di depan, berarti jadinya 3N tambah 5. Jadi UN adalah 3N tambah 5. Ini adalah hasilnya, karena yang kita cari hanyalah rumus suku ke N-nya. Makanya biarkan saja masih menggunakan N. Ini yang A ya. Ini yang A. Oke, selanjutnya kita cari lagi yang B. Yang B adalah nilai N jika suku ke N-nya adalah 200. Jadi sudah diketahui UN-nya ini adalah 200. Kita mau mencari N-nya ini berapa? Caranya kita masukkan saja UN tadi apa di sini? Nah, nih. UN-nya adalah sama dengan 3N tambah 5. Nah, ini tinggal kita ganti saja di bawahnya. Berarti diganti UN-nya dengan 3N tambah 5 sama dengan 200. Setelah itu, yang ada angkanya kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti 3N tetap ditulis sama dengan 200 tetap. Nah, yang ini 5-nya itu kita pindahkan ke sebelah kanan, maka menjadi min 5. Berarti 3N sama dengan 195. Kemudian N sama dengan 195 per 3 sama dengan 65. Oke, contoh yang ketiga. Diketahui rumus suku ke N barisan aritmetika adalah UN sama dengan 16 dikurang 5N. Tentukan beda dari barisan tersebut. Oke, ini kita tulis lagi ya. UN sama dengan 16 dikurang 5N. Sedangkan yang kita cari itu adalah beda. Nah, mencari beda tadi kan adalah U2 dikurang U1. Berarti kita cari terlebih dahulu U2 dan U1-nya. Oke, di sini yang saya cari adalah U1 dulu. Berarti tinggal kalian ganti N yang di sini dengan 1. Ya, jadi 16 tetap 16 dikurang 5 dikali, ini kali ya. Nah, N-nya kita ganti dengan 1. Berarti 5 kali 1 sama dengan 16 dikurang 5 kali 1, 5. Jadi sama dengan 16 dikurangi 5, 11. Ini adalah U1. Sekarang kita cari adalah U2-nya. U2 berarti kita ganti N-nya ini, N yang di sini ganti dengan 2. Berarti 16 dikurang 5 dikali, ganti N-nya dengan 2, menyesuaikan yang di sini ya. Sama dengan
16 dikurang 5 kali 2, 10. Berarti sama dengan 6. Ini kita sudah menemukan U1 dengan U2. Berarti kita tinggal mencari beda atau B. B tadi rumusnya adalah U2 dikurang U1. Berarti tinggal kita ganti saja lagi. U1-nya 11 dan U2-nya 16. Kita ganti. U2-nya 6 dikurang U1-nya adalah 11. 6 dikurangi 11 sama dengan negatif 5. Jadi ini hasilnya. Contoh yang keempat, suku kelima dan suku ke-8 barisan aritmetika berturut-turut 14 dan 23. Tentukan suku ke-30. Oke, di sini Bapak tulis terlebih dahulu suku kelima adalah 14. Berarti U5 sama dengan 14. Kemudian suku ke-8 berarti U8 sama dengan 23. Nah, ini masing-masing akan kita masukkan ke dalam rumus suku ke N. Oke, misalkan U5 berarti U5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 kali B. Berarti sama dengan A ditambah 5 kurang 1, 4. 4 kali B, 4B. Jadi kita ganti U5-nya sama dengan A tambah 4B. Jadi kita ganti yang ini menjadi A tambah 4B sama dengan 14. Atau cara simpelnya seperti ini. Jadi kalau di sininya U5, nah ini tinggal dikurangi saja 1, berarti 5 dikurang 1 jadinya 4. Ya, jadi tinggal ganti itu saja. Nah, misalnya ini kan U8, kan 8 dikurang 1 berarti 7. Jadi kalau kita ubah, ini jadinya adalah A tambah 7B sama dengan 23. Kemudian, dua persamaan ini akan kita eliminasi dengan cara mengurangkan. Nah, di sini Bapak tulis kembali A tambah 7B sama dengan 23. Kemudian A tambah 4B sama dengan 14. Ini kita kurangkan. A dikurang A habis 0, jadi tidak usah ditulis. Kemudian 7B dikurang 4B, jadinya adalah 3B sama dengan 23 dikurang 14, dapat hasilnya 9. B sama dengan 9/3, jadi B-nya 3. Ini kita sudah mendapatkan B. Sekarang berarti kita tinggal mencari A-nya saja. Caranya kalian pilih salah satu dari persamaan ini. Boleh mengambil yang ini, boleh juga mengambil yang ini. Pilihlah yang angkanya lebih sedikit. Di sini Bapak akan ambil persamaan yang ini. Ya, Bapak akan ambil persamaan yang ini. Berarti kalian tulis dulu A tambah 4B sama dengan 14. Kemudian kalian ganti B-nya. A-nya tetap A tambah 4 dikali B-nya kalian ganti dengan 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 14. Ini tetap A tambah 4 kali 3, 12.
sama dengan 14. A sama dengan 14. Ini pindah ruas ke sini jadi kurang 12. Jadi A-nya sama dengan 2. Oke, A sudah dapat, B juga sudah. Sekarang baru kita tentukan sesuai soalnya. Yang dicari adalah suku ke-30. Berarti itu adalah U30. Berarti ini sama dengan, sesuai dengan rumusnya, berarti A ditambah, ganti N-nya dengan 30. Berarti 30 dikurang 1 dikali B. Ini Bapak ganti ya, A-nya ganti dengan 2. Di 2 ditambah 30 dikurang 1, 29 dikali B-nya 3. Nah, sama dengan 2 ditambah 29 dikali 3, hasilnya adalah 87. Jadi sama dengan 89. Ini adalah suku ke-30.